Strategi proses. Apa itu strategi proses? Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses: 1. Menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan. 2. Spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan manajerial lainnya. 4. Strategi proses. 1. Fokus pada proses. Fokus pada proses sebuah fasilitasi produksi yang diorganisasikan di sekitar proses bervolume rendah tetapi keragamannya tinggi. Contohnya, 1. Pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecetan. 2. Kantor, proses yang ada dapat berupa bagian utang, penjualan, dan pembayaran. 3. Restoran, proses-proses tersebut mungkin berupa bar, panggangan, dan toko roti. 2. Fokus berulang. Proses produksi berulang yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya. Biasanya dalam proses kontinu, lini proses berulang sama dengan lini praktikin fisik. Lini ini digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga. Lebih terstruktur dan karenanya lebih tidak fleksibel dibandingkan suatu fasilitas yang terfokus pada proses. Yang ketiga, fokus pada produk. Fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk. Sebuah proses berorientasi produk bervolume tinggi tetapi berkeragaman rendah. Fasilitas produksi di sekeliling produk, maka proses ini juga disebut proses kontinu sebab mempunyai lintasan produk yang sangat panjang dan kontinu. Contoh, produk kaca, lembar kertas, lembaran timah, bola lampu, bir, dan baut dibuat melalui proses kontinu. Hanya dengan standarisasi dan pengendalian mutu dan efektivitas, perusahaan dapat memberikan fasilitas yang berfokus pada produk. Fasilitas dengan sifat khusus ini biasanya membutuhkan biaya tetap yang tinggi, namun fasilitas biaya variabel yang rendah dapat dihasilkan utilitas fasilitas yang tinggi. Yang keempat, fokus kustomisasi massal adalah produksi cepat dan murah yang memenuhi keinginan pelanggan yang unik dan selalu berubah. Bagaimanapun juga, mencapai tahap kustomisasi massal merupakan suatu tantangan yang membutuhkan peningkatan kemampuan operasional, membangun proses yang gesit yang memproduksi produk terkustomisasi secara cepat dan murah, membutuhkan pemanfaatan sumber daya, organisasi, serta imajinatif dan agresif. Beberapa tantangan besar untuk mendapatkan pesanan. Yang pertama, desain produknya harus cepat dan imajinatif. Yang kedua, desain prosesnya haruslah cepat. Yang ketiga, manajemen persediaan memerlukan pengendalian yang ketat. Yang keempat, jadwal yang ketat pada pemesanan dan bahan dari desain hingga pengiriman yang hanya dapat diimplementasikan kepada karyawan yang penuh dedikasi. Yang terakhir, mitra yang responsif pada rantai pasokan menghasilkan kerjasama yang efektif. Beberapa keuntungan dalam kustomisasi massal dan build to order. Yang pertama, perusahaan memperoleh pesanan dan tetap berjalan dengan memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, mengurangi pengeluaran besar pada organisasi yang ada, dari karyawan hingga gudang dan fasilitas. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.